Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masfatul Umroh dengan NIM H96219050. Di sini saya akan mereview materi mengenai Customer Relationship Management atau bisa disingkat dengan CRM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi CRM itu sendiri. Customer Relationship Management merupakan cakupan strategi dan proses komprehensif suatu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, mengurangi biaya, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Fitur-fitur Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu Central Database, yang mencakup database suatu data pelanggan yang dapat diakses oleh semua karyawan dan bisa diperbarui. Yang kedua, mengenai Customer Data Analysis, di mana menganalisis data pelanggan yang termasuk segmentasi pelanggan dan calon pelanggan. Yang ketiga yaitu Customer Self-Service, di mana layanan mandiri pelanggan yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk pemesanan sendiri dan swadaya dengan menggunakan akses yang dilindungi. Yang keempat, Identifying and Tracking Potential Customer, fitur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak pelanggan potensial. Dan fitur yang terakhir yaitu Report with Up-to-Date Information. Fitur ini berfungsi sebagai pembuatan laporan dengan informasi terkini termasuk peramalan, pendapatan, dan analisis. Selanjutnya, membahas mengenai tipologi hubungan pelanggan. Tipologi hubungan pelanggan ini ada 4. Yang pertama yaitu Customer as Targets, di mana pelanggan yang belum pernah bertransaksi dengan perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan yang akan mau melakukan transaksi. Atau pelanggan asing. Mereka mungkin saja menemukan produk perusahaan sebagai alternatif dan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terlibat. Intinya, perusahaan memulai komunikasi dengan pelanggan untuk bisa menarik perhatian pelanggan. Yang kedua yaitu Customer Acquaintance. Pada hubungan ini, orang asing menjadi kenal dan mengarah ke proses pertukaran untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pelanggan yang berkenalan adalah pelanggan yang puas dalam beberapa hal karena merasa seolah-olah mereka mendapatkan produk standar industri yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu Customer as Friend, di mana perusahaan mendapatkan pengetahuan khusus tentang kebutuhan pelanggan. Pengetahuan khusus yang didapatkan ini bisa menciptakan penawaran yang secara langsung menangani situasi pelanggan. Pemberian penawaran dengan nilai berbeda berdampak hubungan pelanggan dari yang hanya kenalan bisa menjadi bersahabat. Yang keempat yaitu Customer as Partner. Pada tahap ini, ketika hubungan dengan pelanggan aktif selama beberapa tahun, maka tingkat kepercayaan tertentu akan terbentuk dan pelanggan ditawari produk yang disesuaikan dengan selera pasar oleh perusahaan. Dengan ini, pelanggan menjadi benar-benar terlibat dalam perusahaan. Dengan kata lain, keterlibatan pelanggan dengan perusahaan. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh CRM. Di sini, saya mengambil Telkomsel. Pada tahun 2015, transformasi bisnis proses CRM telah diimplementasikan dengan sukses. Telkomsel perlu memberikan perbedaan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan kategori mereka. Sebelumnya, Telkomsel hanya membedakan tipe pelanggannya satu layer yang terdiri dari 9 kategori. Akibatnya, sulit memberikan secara tepat servis pelanggan Telkomsel di tipe lama, termasuk kesulitan menentukan hak-hak masing pelanggan, utamanya dalam pelanggan VVIP dan VIP. Selain itu, penentuan customized product dan service termasuk privilege pola pembayaran adalah beberapa kekurangan yang dirasakan oleh Telkomsel. Kini, Telkomsel memiliki cara baru dalam menangani pelanggan. Telkomsel memiliki 3 layer, yaitu layer ke-1 Customer Type dengan 3 kategori, layer kedua Customer Subtype dengan 6 kategori, dan layer ketiga yaitu atribut. Matriks dari kategori pelanggan menghasilkan 18 service treatment pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan,
bahwa suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menerapkan customer relationship management untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri, agar tujuan yang dimiliki perusahaan bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.